Untuk simulasi sistem kontrol, di sini ada yang di PID ini ada file ya, file yang mana ini? Ini Jupyter Notebook yang bisa kalian download. Nanti kalian gunakan Jupyter Notebook untuk membukanya. Kalau sudah dibuka akan muncul seperti ini ya. Nah, ini adalah program yang kita gunakan untuk mensimulasikan heating tank ya, tangki pemanas yang ada pada pertemuan sebelumnya ya, yang sudah kita bahas sejak pertemuan awal. Kemarin itu heating tank itu sistemnya seperti ini. Seperti ini ya. Ini adalah heating tanknya, model dari heating tank atau model dari pemanasnya. Kemudian ini adalah alatnya ya, alatnya. Ini ada pemanas, voltase yang diberikan ini akan mempengaruhi berapa besar panas yang diberikan ya. Kemudian ini ada pengukur suhu. Nah, ini adalah sistemnya. Nah, sistem ini persamaan model ini, model tangki pemanas ini kita jabarkan menjadi bentuk diferensial ya, finite difference. Dalam hal ini model heating tank itu adalah suhu sebelumnya ditambah ini Tn Ti dibagi C. Coba kalau kita sebentar, saya jelaskan dulu. Kemarin sudah pernah tercatat ya, sudah pernah saya coba pakai itu ya, menurunkan ya. Sudah belum ya? Sudah ya. Sudah ya? Dicatat nggak kemarin? Di SS Pak. Di apa? Di screenshot Pak. Di screenshot ya? Oke, sudah ya. Berarti ini kan kalau kita lihat kan ini DT ya, Tn dikurang Ti. Tn itu T saat yang akan kita ukur, Ti adalah T sebelumnya. Kalau ini kita rubah Tn Ti. Ini Ti, T sebelumnya. Jadi kalau kita pindah-pindahkan, ini C jadi super C dan seterusnya. Kita pindah-pindahkan, jadi persamaannya akan seperti ini. Nah, persamaannya seperti ini. Nah, kemudian hasilnya adalah Tn, T yang sekarang. Nah, Tn ini akan berubah dengan V yang kita masukkan berapa. Kalau V-nya sekian, dari hasil perhitungan dapat Tn-nya berapa. V-nya sekian, dari hasil perhitungan dapatnya berapa. Yang ini akan kita rubah-rubah karena dalam sistem ini yang akan kita pengaruhi adalah output V-nya berapa, sehingga dia suhunya berubah di sini, suhu di heating tank. Jadi voltasenya kita masukkan berapa biar supaya suhunya naik atau turun sesuai dengan set point yang kita inginkan. Nah, lalu kita ambil waktu ya, variabel waktu, yaitu antara 1 sampai 1000 dengan selisih 100. Jadi 1, 100, 200, 300, 1000 dan seterusnya. T aktual kita buat dulu variabel array-nya, nanti kita isi nilainya berapa. Kemudian T set point kita buat variabel array-nya, variabel yang banyak, isinya banyak, tapi nanti nilainya hanya satu nilai, yaitu TSP ini set point-nya 80. Jadi nanti sampai ada berapa anggota, nilainya 80 semua. Kalau T aktual tergantung dari waktu pada sekitar running simulasinya berapa. Kemudian I ini untuk looping ya, variabel looping awal. Kemudian TO ini suhu awalnya 60. Kemudian TI pada awal itu dianggap sama dengan suhu awal 60. Kemudian TN juga dianggap sama dengan suhu awal 60. Kemudian T set point, semua nilai yang ada pada array variabel berdimensi ini nilainya adalah TSP, yaitu tadi di atas ini 80 ya. 80. Nah, kemudian untuk T dalam waktu antara 1 sampai 1000 ini, maka pertama masukkan T itu sebagai TN sama. Kemudian hitung error. Error itu adalah aktual dikurang set point. TI berapa, TSP berapa. Tadi kan TI-nya 60, set point-nya 80 ya. Berarti dia terjadi error. Kalau errornya 60 kurang 80 berarti negatif ya. Kalau errornya negatif atau kurang dari 0, maka nyalakan pemanas ya. Nyalakan, on kan pemanas. Karena dia lebih dingin dari set point ya. T ini 60 lebih dingin dari set point. Kita inginkan 80, dapatnya kita sekarang suhunya 60. Berarti dia errornya negatif. Berarti nyalakan pemanasnya biar dia TI-nya mendekati TSP atau sama dengan TSP.
yaitu ketika errornya ketika nyalakan pemanas berarti voltase yang kita berikan pada ini yaitu voltase maksimum atau di on kan. Voltase yang kita berikan pada heater ini yaitu voltase maksimum atau kita nyalakan on kan. Namun kalau V-nya kalau misalkan errornya lebih besar dari 0, artinya sudah panas, maka matikan. Ini kalau tidak minus, maka matikan, yaitu V minus, yaitu 0. Jadi ketika dia lebih panas dari yang kita inginkan, maka matikan matikan pemanasnya, elemen pemanasnya dengan berikan voltage 0. Kemudian jika I sama dengan 0, maka TI sama dengan 0 ya. Ini untuk apa nih? TTI ini apa ya? Kurang, coba kita lihat dulu sebentar. Waktu sekarang dan waktu sebelumnya ya. Nah, jika jika X sama dengan 0, maka waktu sekarang sama dengan 0 gitu. Nanti kalau tidak ya waktunya nambah-nambah terus ya, tergantung dari variable time ini isinya berapa saja ya. 1, 100, 200 dan seterusnya ya. 1, 10, 20, 30 dan seterusnya. Nah, kemudian setelah kita masukkan ini nilai errornya ini kita menghitung respon sistem, yaitu dengan melihat V-nya berapa, V yang kita masukkan berapa. Kalau dari sini kita dapat Vmax, maka kita masukkan sini Vmax, baru hitung nilai Tn-nya berapa, suhu berikutnya berapa. Kemudian T yang sebelum kita looping lagi, T yang sekarang itu akan menjadi T sebelumnya ketika looping yang berikutnya. Nah, baru kita print berapa nilai T error dan V-nya berapa. Kemudian T aktual I sama dengan Tn ya. Untuk sebelum kita looping berikutnya, T aktual yang sekarang akan menjadi T yang sekarang ya. Nah, baru kita tambahkan I-nya biar supaya dia I-nya untuk variabel berdimensi ini nambah terus ya. Jadi kita tambahkan 1. Nah, setelah itu proses kontrolnya seperti itu, baru kita plot grafik ya. Nanti kalau kita run ini sudah saya run. Jadi time error V T aktual berapa? Time-nya 1, errornya minus 20. Kalau errornya minus berarti V-nya maksimum kan, panaskan. Kemudian T aktual 60. Berarti belum 80 ini. Kemudian time-nya 11. Tadi kan time ini kan isinya antara 1 sampai 1000 dengan jumlah banyaknya anggota variable time ini, variable array time ini adalah 100 anggota. Jadi 1, 11, 21 itu totalnya ada 100 baris nanti. Nah, pada time ke-11 errornya 0,09 ya, 0,09. Kemudian V-nya time error 11 koma ya. Ini 11 koma ya, ini 11 sebenarnya. 11, kemudian errornya 19, minus 19. Tadi minus 20, sekarang minus 19. Masih lebih dingin, jadi kita harus panaskan lagi, kita berikan Vmax. Kemudian T aktualnya jadi naik 60,8. Tadi 60,075, sekarang naik 60,8 ya. Kita tujuannya 80. Artinya ketika looping berikutnya tetap dinyalakan alat heaternya, naik jadi 61. Looping berikutnya tetap dinyalakan, naik jadi 62, tetap masih di bawah set point, dan seterusnya sampai waktu ke 293, di mana waktu sebelumnya itu 79, jadi untuk berikutnya dinyalakan, heaternya masih dinyalakan. Begitu dinyalakan, pada waktu ke 293 ini suhu dalam tangki itu menjadi 80, yaitu sudah sesuai dengan set point, malah di atas set point ya, 0,5. Kalau tadi kan 80, ini 80,5. Jadi ketika running berikutnya, evaluasi berikutnya, maka heaternya dimatikan agar dia tidak tambah panas. Jadi dia tadinya 80,5 turun jadi 80,275. Kira-kira begitu. Nah, ini dari 300 sampai ke waktu 1000 ini, sampai waktu ke 1000 ini dia osilasi ya, kadang nyala, kadang mati, kadang nyala, kadang mati, agar supaya dia berada di sekitar nilai 80.
Sehingga kalau kita gambarkan grafiknya, nah, terlihat ya. Terlihat, Pak. Ya. Kalau kita gambar grafiknya, tadi yang nyalakan terus ya. Ini kan tadi di bawah 60. Set point kita 80 nih. Set point kita 80. Kita gambarkan grafiknya. Pokoknya selama dia masih di bawah 80, dia nyalakan terus pemanasnya. Begitu sudah sampai di atas 80, matikan. Turun lagi, nyalakan lagi, matikan, nyalakan, matikan, nyalakan, matikan, dan seterusnya. Sehingga dia terjadi osilasi seperti ini. Jadi performansi sistem kontrol on-off itu akan terjadi osilasi pada sekitar set point. Dengan simpangan yang relatif lebih besar daripada kalau jenis controller yang lainnya ya, kontrol on off. Jadi inti dari kontrol on off pada program ini ada pada ini. Jadi otaknya itu pada keputusan ini. Jika errornya kurang dari 0, maka V-nya maksimal atau nyalakan. Kalau tidak, maka V-nya minimum atau matikan gitu. Itu inti dari controller on off pada simulasi ini. Nah, sekarang bagaimana kalau PID ya? PID. Sama, kita menggunakan model yang sama ya, model heating tank seperti ini tadi. Heating tank dengan persamaan ini. Cuman karena alatnya kita tidak pakai beneran ya. Kalau alat beneran ada ya kita pakai hardware ya, pakai tangki atau teko dengan pemanas, kemudian ditempelkan dengan Arduino dan sebagainya gitu. Tapi kalau ini simulasi, maka kita hardware atau alat tangki pemanasnya diwakilkan dengan persamaan ini. Perilaku tangki ini diwakilkan atau digambarkan dengan persamaan matematis ini. Nah, ini adalah persamaan matematis yang sudah kita jabarkan dengan finite difference. Dapat untuk Tn-nya berapa. Untuk waktu, variabel waktu sama kita gunakan di atas. Kemudian T aktual, T set point juga sama. Ini juga sama seperti yang di atas. Nah, tinggal kita PID-nya seperti apa. Nah, PID ini kan ada konstanta proporsional, integral, dan diferensial. Kalau kita lihat dari dari sini tadi ya, ada konstanta proporsional, konstanta integral, dan konstanta diferensial. Kemudian di sini ada beta dan gamma lagi. Nanti ada, kalau tidak salah nanti ada referensinya di sini ya. Kita lanjutkan dulu. Kemudian error proporsional, error P adalah TI dikurang beta dikali T set point. Error diferensial, error D, error diferensial adalah TI dikurang gamma dikali T set point. Nanti beta dan gammanya kita set di sini, tapi kalau di sini 0 berarti nilainya 0, tetap TI, dan ini tetap TI juga ya. Kemudian error D diturunkan lagi, error D. Nah, kemudian baru untuk kita looping untuk selama periode simulasi ya, T dalam time, menghitung error. Ada error P, ada error I, ada error D, ada error proporsional, error integral, dan error diferensial. Jadi TI dikurang dengan ini ada beta kali TSP, ada TSP, ada gamma kali TSP. Kemudian kontrol PID-nya, jadi ada minus sama dengan ya, berarti ini dikurang V dikurang ya, jadi V sama dengan V dikurang ini ya. Nah, ini adalah konstanta proporsional dikali error proporsional, konstanta integral dikali error integral, dan konstanta diferensial dikali dengan error diferensial. Nah, error diferensialnya dalam bentuk ini dibagi dengan dt. Dapat V-nya berapa? V-nya berapa? Saat ini apa ya? Kemudian kita simpan data ini untuk kalkulasi berikutnya. Error proporsional, integral, diferensial kita simpan untuk perhitungan berikutnya. Kemudian setelah itu baru kita hitung sistem responnya berapa. Nanti kan dapat V. V ini kalau di on off tadi maksimum atau 0, atau maksimum atau minimum, V maksimum atau minimum, V yang terjadi dari sini, dari luaran persamaan ini, itu nilainya bervariasi antara minimum dan V maksimum. Jadi tidak selalu maksimum. Jadi tidak hanya dua nilai, tapi bervariasi nilainya di sini. Sehingga Tn juga nanti bervariasi. Dan diharapkan dia sejalan dengan set point, segaris dengan set point. Baru di print, kemudian kita lihat nilainya.
Nah, ini kan kalau kita lihat di sini dari 60 sampai ke 80 dia nyalakan terus kan, nyalakan angka maksimum terus dia 300 nih Vmax nih, V yang dinyalakan diberikan 300 volt terus, 300 sampai ketika dia sampai menuju ke 80 79,87, set point-nya 80, dia tidak 300 lagi tapi dikurangi. Nah, kalau tadi on off, kalau sudah 80 dia 0. Tapi kalau ini voltasenya dikurangi 195, 141, 107, kemudian 94, semakin berkurang gitu ya. Jadi dia memberikan voltase yang sesuai atau daya pemanasan yang sesuai sehingga dia tidak overshoot ya, tidak lebih tinggi, lebih besar dari set point atau lebih kecil dari set point yang terlalu jauh ya. Nah, jadi kalau tadi 300 itu setelah mencapai 80 jadi 0, kalau ini dikurangi ya, sehingga dia tidak turunnya terlalu jauh, tapi dia turunnya mendekati set point. Kemudian hasil dari grafiknya, kalau kita lihat nih, begitu dia kurang dari 80, controller PID akan memerintahkan untuk memberikan nilai maksimum terus, yaitu voltase 300. Tapi begitu 80 sudah tercapai set point-nya, dia akan mengurangi dayanya sehingga osilasinya tidak terlalu zigzag seperti yang ada di on off tadi, tapi dia akan menyesuaikan sehingga dia memberikan performansi yang mendekati set point ini. Jadi kira-kira begitu untuk simulasi controller on off dan controller PID. Nah, kemudian barangkali kalian bertanya dari mana persamaan ini didapat ya, persamaan ini, bagaimana program ini dibuat sehingga persamaan ini diperoleh. Kalau tidak salah saya ada linknya di sini. Ini contohnya ya. Contoh sistem dengan kontrol PID. Oke nih. Mudah-mudahan ini ya. Ini ada link di mana persamaan yang tadi ya, persamaan kita kan ada integral antar diferensial ya, ada diferensial. Bagaimana kita bikin di integral dan diferensial itu sehingga menjadi diskret seperti yang bisa kita program gitu. Nah, ini ada contohnya ya. Contohnya mulai dari mana? Mulai dari sini ya. Simulating intercontrol tani. PID control plus. Ini kurang lebih sama ya. Open dingin, non simulation. Oke. Nah, ini pertama, kalau model kita kan masih sederhana ya, model heating tank tadi, tangki pemanas. Kalau ini modelnya pindah panasnya lebih kompleks lagi ya. Ada konveksi, ini konveksi. Ini kelihatannya internal ya, energi internal, mungkin zat kimia di sini kalau diaduk menimbulkan panas atau mengurangi panas. Kemudian ini ada CP, kapasitas panas, TF. Ini saya tidak tahu, mungkin konduksi ya, konduksi dari ini. Ada beberapa proses pindah panas di sini. Nah, sehingga yang dicari itu T di dalam itu ya. Kemudian ini diproses dengan memisahkan T-nya disendirikan di sini. TC ada tiga, jadi persamaannya malah ada tiga sistem persamaan ya, mungkin agak rumit kayaknya. Tapi yang menarik itu kalau kita lihat nanti PID-nya seperti apa. Nah, ini PID-nya, Proportional Integrative Derivative Control. Jadi ini ya yang ada di program yang yang ada di program yang saya contohkan di sini tadi. Ini diambil dari sini. Gimana tadi? Diambil dari sini ya. Nanti kalian pelajari karena nanti akan ada tugas case ya, case. Ini error proporsional, error integral, error diferensial. Kemudian kalau didiskretkan seperti apa? Ini error proporsional, error integral, error diferensial, didiskretkan seperti apa? Kemudian baru dimasukkan ke dalam persamaan. Kira-kira begini. Nah, hasilnya seperti yang saya tunjukkan di sini ya.
performansi sistem kontrolnya kalau kita menggunakan PID ini ada di sini. Jadi kalau seandainya nanti Anda menggunakan microcontroller katakanlah Arduino katakanlah, di program C-nya itu kan dia program C, kalau ini Python ya. Di program C-nya itu buat seperti ini kira-kira untuk error KP, KI dan KD ya. Proporsional integral diferensial, kemudian error P, error I, error D. Kemudian baru kalau di sistem yang sebenarnya, sistem hardware, kita mungkin tidak perlu persamaan ini. Kita langsung ukur saja, misalkan tangki pemanas langsung kita masukkan thermocouple atau pengukur suhu di tangkinya itu. Jadi kita tidak memerlukan perwakilan sistem ini, karena ini menggantikan hardware ya, persamaan ini menggantikan hardware. Jadi model matematika itu perilaku hardware-nya, perilaku sistemnya, sistem tangki pemanasnya. Jadi kalau kita menggunakan controller Arduino, kemudian kita punya tangki pemanasnya, ini tidak diperlukan lagi. Kita gantikan dengan sensor suhu yang menjadikan input dari sistem kontrol ini. Kira-kira begitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Atau kalau belum jelas silahkan ditanyakan. Oke ya, kita lanjut dulu sedikit mengenai tugas ya. Nah, tugas ini ya. Ini kira-kira Anda akan mendapatkan sebuah kasus. Nah, jadi latar belakangnya ini pemingsan udang windu ya. Kok udang windu kok dipingsan-pingsanin gitu. Jadi kalau kita bahas ini, seorang eksportir ingin menerapkan teknologi yang berbeda untuk pengiriman udang segar atau udang hidup. Sebelumnya pengangkutan udang segar dilakukan dengan membawa udang dalam air. Kebayang kan kalau udang sama air masuk pesawat beratnya lebih berat ya. Tapi kalau airnya kita hilangkan, udangnya saja yang dikirim, udangnya mati, bukan udang hidup lagi. Nah, jadi kita membawa udangnya saja, tapi bagaimana caranya biar tetap hidup? Caranya kita pingsan dia, kita bawa ke Jepang misalkan ya, kita ekspor. Begitu sampai di sana, kita bangunkan lagi. Nah, tapi bagaimana dipingsankan? Apa pakai anestesi gitu, disuntik biar pingsan kayak orang mau operasi? Ya tidak mungkin. Ya pertama mungkin susah kalau udang disuntik satu-satu, kan repot. Tapi bisa dilakukan dengan udara dingin. Jadi udara dingin pada suhu udara tertentu, udang itu pingsan. Nah, selama kita bawa udang itu dalam suhu yang dingin, kita bawa terbang dalam pendingin, kemudian sampai di tempat tujuan ekspor, kita masukkan ke air yang biasa, air yang suhu biasa, normal. Lama-lama udangnya nanti bangun lagi sadar gitu, kira-kira begitu. Nah, untuk memingsankan, kita mempunyai bak pemingsan ya, bak pemingsan. Katakanlah ini bak pemingsan. Kita alirkan air masuk ke sini, air dingin, jadi ada namanya water chiller ya. Air itu didinginkan, kemudian disirkulasikan di sini. Masukkan sedot air dari sini, masukin ke mesin pendingin air, keluarkan air dinginnya sini, sedot lagi yang di sini, kita sirkulasikan ke pendingin yang ada di sini, water chiller, alat pendingin yang ada di luar ini. Nah, ketika kita sirkulasikan, air ini lama-lama menjadi dingin. Nah, ketika air itu dingin, tambah dingin, udangnya mulai pingsan ya, pingsan udangnya. Nah, bagaimana? Ada persamaan pindah panas yang ada di bak ini. T yang ada di dalam suhu air yang ada dalam bak pemingsan ini adalah ini ada proses konduksi atau konveksi ya. Ini konveksi ya, overall coefficient ya, antara suhu yang di dalam dan suhu yang di luar. Kemudian ini juga ada suhu air, ini suhu air pendingin kan lewat masuk ke dalam bak, kemudian ditarik lagi. Nah, perpindahan panas antara air yang ada di dalam bak ini dengan air dingin yang dimasukin dari mesin pendingin ini digambarkan dengan ini. Kemudian dari situ juga ada radiasi kalau misalkan ada lampu atau di bawah matahari itu jadi panas, ada kalor yang masuk radiasi. Kemudian ada key refrigerasi yang dimasukkan di sini, atau kalor pendinginan ya, makanya dia dikurangkan. Ini masing-masing ada simbolnya, ada arti simbolnya. Kemudian di sini ada angka-angkanya.
ada angka-angkanya. Kemudian ada resistansi total untuk menentukan overall koefisien pindah panas. Oke. Asumsi yang digunakan suhu air dan suhu udang sama. Jadi kalau suhu airnya katakanlah 20 derajat, udangnya juga sama 20 derajat. Jadi udang kita anggap sama dengan air suhunya. Kalau beda akan ada pindah panas lagi yang harus kita hitung, jadi agak rumit. Kemudian suhu air dalam bak pemingsan merata di setiap titik. Kemudian kapasitas panas sistem adalah kapasitas panas air ya. Sama, jadi sistem dianggap sama dengan kapasitas panas air. Kemudian kapasitas panas tetap pada setiap suhu. Nah, tugas Anda mungkin buatlah berkelompok. Ini ada berapa orang pesertanya? Berkelompok 4 orang ya? 4 orang. Satu kelompok 4 orang. Buatlah simulasi sistem kontrol on-off dan PID untuk bak pemingsan udang tersebut. Berikan nilai logis yang wajar untuk daya pendinginan, Kiref dan nanti Kiref dan kiratnya nanti tidak diberikan di sini ya. Nanti kalian harus berikan, misalkan kirefnya 5 watt gitu, kiratnya berapa gitu. Karena nanti akan dijadikan apa namanya? Ya akan dijadikan variabel yang kita rubah-rubah. Kalau tadi kan kalau di tangki pemanas tadi V ya, voltase yang diberikan kepada heating tank. Ini adalah daya pendinginan yang kita ubah-ubah berapa kalau untuk PID. Kalau on off kan dinyalakan atau dimatikan. Nah, penyelesaian model pindah panas persamaan 1 dapat menggunakan metode numeric Euler atau runutan. Nanti contohnya seperti heating tank tadi dipisah-pisah menjadi apa namanya? Menjadi difference Anda bisa menggunakan SciPy kalau di Python ada ODE in untuk menyelesaikan. Kemudian nanti silakan diskusi selama penyelesaian kasus itu bisa dilakukan menggunakan forum ya, ada forum diskusi di sana, silakan diskusi di sana biar bisa saya amati. Kemudian buat laporan, nanti kita bisa video presentasi atau video saja ya, buat video. Jadi setelah Anda menyelesaikan laporan tersebut, menyelesaikan case tersebut dengan simulasi on off atau PID, nanti silakan buat video presentasi. Dari setiap kelompok satu video ya, setiap kelompok satu video. Nanti untuk presentasi silakan kalau dalam satu kelompok mau bergantian atau satu orang silakan. Paling lama 10 menit ya, jadi tidak panjang-panjang. Begitu, sampai sini saya stop rekamannya.